Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 5 bab 4, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Anak-anak tahu, dalam berbagi Islam ada banyak istilah. Apa saja anak-anak? Ya, betul. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan ada hadiah. Sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah secara bahasa. Yang pertama yaitu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Yang kedua, infak. Infak berasal dari bahasa Arab nafaqah yang artinya nafkah. Yang ketiga, sedekah. Berasal dari sodako yang artinya benar. Yang keempat, hadiah. Berasal dari bahasa Arab hadiyatan yang artinya pemberian. Saya tahu ya anak-anak, sekarang kita akan membahas pengertian secara istilah. Zakat secara istilah artinya yaitu harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua, infak. Infak secara istilah artinya yaitu sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Jadi nggak harus untuk kepentingan agama. Bisa untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, sedekah. Secara istilah, yaitu penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kelebihan dan semata mengharap ridho Allah. Yang terakhir yaitu hadiah. Hadiah menurut istilah yaitu sesuatu yang diberikan pada orang lain sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, atau penghargaan tanpa mengharapkan balasan. Seperti contoh, kalau anak-anak lomba 17-an dapat penghargaan yaitu hadiah sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Dari sini sudah paham ya anak-anak tentang pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah secara bahasa dan istilah. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Dasar hukum. Dasar hukum dari zakat yaitu surat At-Taubah ayat 103. Mari baca bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari infak, yaitu ada di surat Al-Imran ayat 92. Dibaca bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-sekali tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Selanjutnya kita akan membacakan dasar hukum dari sedekah, yaitu surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Yang terakhir yaitu dasar hukum dari hadiah, yaitu hadis riwayat Imam Malik. Idza talaqaitum fatasafahu wa idza tabadaltum fatahadu fa innat tabadula yudhibu syafna. Artinya, apabila kalian saling bertemu, maka berjabat tanganlah. Apabila kalian saling memberi, maka salinglah memberi hadiah. Karena sungguhnya memberi hadiah itu dapat menghilangkan rasa dendam dan permusuhan. Sudah ya anak-anak, sudah paham ya dasar hukumnya? Itu yang menjadikan dasar dari semua istilah dari berbagi dalam Islam. Sekarang ciri-ciri khusus dari zakat. Zakat wajib hukumnya bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Dua, harus mencapai nisab, yaitu batas minimal kekayaan. Dan haul, 1 tahun kepemilikan. Kecuali zakat fitrah tanpa nisab dan haul, tapi takaran, yaitu 2,5 kg. Yang ketiga, jumlah yang dikeluarkan sudah ditentukan, misalnya 2,5%. Yang keempat, penerima ditentukan syariat, yaitu mustahik zakat, yaitu 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Yang kelima, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang keenam, harus ada niat zakat yang saat mengeluarkannya. Yang terakhir yaitu tidak boleh diberikan pada orang kaya, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya amil atau mu'allaf. Mengapa amil mu'allaf dapat? Karena amil adalah yang mengambil dan membagikan zakat. Dan mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, diberi zakat agar lebih semangat dalam belajar Islam. Sekarang ciri-ciri khusus dari infak. Infak tidak wajib, tapi dianjurkan sunnah. Tapi ada infak yang wajib, yaitu infak pada keluarga, istri, dan anak. Yang kedua, tidak ada batas waktu, boleh kapan saja. Yang ketiga, tidak harus mencapai nisab atau haul. Yang keempat, jumlah yang dikeluarkan bebas sesuai kemampuan. Yang kelima, penerima bebas, tidak dibatasi 8 golongan mustahik tadi. Yang keenam, bisa untuk kepentingan sosial, dakwah, pembangunan, dan lain-lain. Yang ketujuh, bisa diberikan dalam bentuk uang, barang, makanan, dan lain-lain. Ciri khusus yang ketiga yaitu ciri khusus dari sedekah. Yang pertama, sedekah itu sunnah atau tidak wajib, tapi sangat dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, bisa berupa materi atau non-materi. Sedekah bisa berupa senyum, tenaga, dan uang, harta, benda, dan lain-lain. Kalau non-materi, senyum dan tenaga. Yang ketiga, tidak ada batas jumlah atau waktu. Yang keempat, penerima tidak dibatasi. Siapapun bisa menerima sedekah. Yang kelima, tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Yang terakhir, niatnya karena ikhlas, ingin berbagi dan mendapatkan pahala. Yang terakhir, ciri-ciri khusus yang terakhir yaitu hadiah.
Artinya mubah yaitu jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang kedua, hadiah bisa diberikan sebagai bentuk apresiasi, kasih sayang, atau penghormatan. Yang ketiga, tidak diniatkan ibadah secara langsung, tapi bisa berpahala jika diniatkan baik. Yang keempat, penerima hadiah biasanya adalah orang dekat, teman, keluarga, atau seorang yang berjasa. Yang kelima, tidak terkait kewajiban agama atau syarat khusus. Yang terakhir yaitu biasanya dalam bentuk barang atau oleh-oleh, seperti piala atau sertifikat, yang pasti bukan uang zakat. Ya anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.